Hai, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Tarotnya Jeng Rani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita mau general reading ya. Bagaimana kisah cintaku? Wah, ini seru-seruannya tentang percintaan kalian. Mungkin yang lagi galau saat ini ya, bagaimana kisah cintaku? Kita mau cari tahu dia. Sejauh apa sih? Mungkin ada beberapa cerita di sini ya yang bisa kita munculkan. Ya, kisah yang bagaimana sih kira-kira ya? Oke, kita simak sama-sama ya teman-teman ya. Bagaimana kisah cintaku? Bagaimana kisah cintaku? Saya akan ambil beberapa kartu di sini untuk membuat sebuah cerita ya. Bagaimana kisah cintaku? Ambil berapa nih? 3 atau 4? Kisah cintanya. Oke. Satu lagi boleh ya. Jadi di sini akan ada sebuah 4 cerita. Bagaimana kisah cintaku? Ya. Yang pertama, kisah cintaku. Knight of Cups, ceritanya tentang sebuah awal perasaan yang hadir ya. Sebuah rasa yang tiba-tiba hadir ya. Kisah cintaku masih baru. Masih PDKT mungkin ya di sini ya. Berikutnya, kisah cintaku ada sebuah halangan rintangan kisah cintaku sehingga aku memutuskan untuk move on ya. Ceritanya proses move onku ya, karena sudah aku tinggalkan cerita ini, akhiri, dan mungkinkah akan ada cerita cinta yang baru di sana. Kita simak sama-sama ya. Cerita berikutnya tentang 8 sword ya. Ada sebuah apa ya, semacam proteksi di sana, nggak bisa kemana-mana, susah bergerak ya. Mungkin perjalanan cintaku di sini, aku terlalu diproteksi, merasa terkekang ya kisah cintaku. Berikutnya di sini Ten of Swords. Wah, kisahnya kenapa begini semua ya? Lagi pada galau semua. Kisah cintaku 10 sword ya, tentang rasa sakit di sana ya. Mungkin dalam hubungan ini banyak hal-hal yang aku temui, tapi yang ada aku merasa tersakiti di sana ya. Ceritanya Sandi Gemini sudah geraknya cepet banget, ngos-ngosan, lelah, dan merasa tersakiti pada akhirnya. Baik, mungkin yang PDKT, yang mau move on, yang merasa banyak hal yang dikekang dan di sini merasa tersakiti. Coba kita lihat sama-sama ya. Oke, move bukan. Ini yang pertama tentang PDKT. Ada King of Pentacle. Proses PDKT-nya, wah ini ternyata ada sesuatu hal yang bikin modus ya. Modus secara materi di sini menjadi tolok ukur bahwa dia tertarik kepadaku ya, karena aku memiliki kestabilan materi di sana ya, dari cerita King of Pentacle. Memiliki keberlimpahan secara materi. Baik, kita lihat lagi kira-kira apa yang membuat dia tertarik kepadaku. Ada cerita 5 cup. Mungkin selama ini sebelum mengenal kita ya, dia pernah mengalami hal yang membuat dia terasa kecewa dan kehilangan kebahagiaan karena cinta. Sementara dengan materi di sana dia melihat ya, sekiranya sebagai pelipur laranya dia, keberadaan materi yang aku miliki ini bisa memberikan kebahagiaan buat dia, kayak gitu. Mungkin kemarin hubungannya dia sebelumnya dengan kita ya mengalami hal-hal kekecewaan ya, karena mungkin dia tidak dianggap secara material di sana ya. Oke kan, bener kan, dia tidak memiliki materi yang mumpuni sehingga dia merasa ada yang menyakiti ya di situ ya. 5 cup ceritanya, kesedihan, kehilangan karena tidak sesuai dengan ekspektasinya dia ya, atau dia dalam kondisi
diremehkan secara materi di sana, kayak gitu ya. Jadi dia berusaha mendekati aku karena aku tidak memiliki mindset soal materi di sana. Jadi dia memberanikan diri mendekati aku dengan kondisi dia secara materi yang masih minimal ya, tapi dengan ketulusannya ya, dari cerita Knight of Cup memberikan perasaannya yang tulus kepadaku. Dia beranggapan bahwa ini bisa memberikan kebahagiaan dia daripada hubungan dia yang sebelumnya. Oke. Yang kedua berikutnya ya, tentang cerita move on ya, bagaimana kisah cintaku. Waduh, proses move onnya seperti apakah? Sedih memang ya. Five of Pentacle, kehilangan, memang ada trouble di sana. Ya, trouble lagi-lagi soal materi. Oke, gak masalah ya soal materi, tapi dengan tekad dan pertimbangan untuk kedepannya nanti memiliki visi dan misi yang lebih baik sehingga tidak memunculkan pengalaman yang buruk seperti yang sebelumnya. Tuh kan, akan semakin tough ya, dia bisa melewati proses move onnya ini ya. Kenapa? Kedepannya kisah cintaku ini ya, aku akan memiliki sebuah kestabilan hubungan perasaan dengan sosok yang baru di sana ya. Dari cerita 4 Wands ya, Venus di Aries ya, tentang energi cinta kasihnya ini realistis bisa aku wujudkan ya. Karena apa? Aku sudah bisa menelaah ya, hal-hal apa yang bisa aku pertimbangkan, apa hal yang sekiranya aku tinggalkan seperti pengalaman sebelumnya yang tidak mengenakan di sana ya. Oke, berikutnya yang ketiga ya, tentang proteksi ya, terlalu dikekang dalam hubungan. Bagaimana kisah cintaku? Ya. Tuh kan? Karena dia terlalu overprotective ya, sehingga ini memicu sebuah konflik dalam hubunganku dengannya ya. Terlalu mendominasi hubungan juga. Wah, pas banget nih. The Emperor, ceritanya kekuasaan, selalu mendikte, kamu harus begini, harus begitu. Kisah cintaku merasa tak nyaman kalau begini ya. Aku ini siapamu? Tuh kan, banyak tuntutan, 10 Wands, tanggung jawab dan membuat terbeban dalam menjalani hubungan ini. Kayaknya nggak sehat banget ya. Situasi dan kondisi yang kayak gini sepertinya memang harus kita hindari ya teman-teman semuanya ya. Ceritanya tentang mendominasi hubungan, mengekang, overprotection, posesif ya, kayak gitu. Dan terakhir tentang 10 Sword ceritanya ya, ada hal-hal yang membuat aku merasa tersakiti ataupun dia tersakiti dalam hubungan ini. Coba kita lihat ya, apa sih sebenarnya mendasari. Oke, ternyata di sini juga ada Nine of Cups, Jupiter di Pisces, keinginan-keinginan yang tidak terucapkan ya. Dia memiliki keinginan tapi dia semacam menutupinya. Jadi mindsetnya dia merasa bahwa tanpa kita berkomunikasi dia udah tahu gitu. Padahal kan nggak, yang namanya hubungan ya memang harus ada saling pengertian, komunikasi yang baik di sana. Saling pengertian, nongol langsung Hierophant ya. Sebuah kebijaksanaan satu sama lain ya, harus mengerti, memahami, harus bisa seimbang ya, namanya hubungan saling memiliki, saling menyayangi di sana supaya tidak ada pihak yang merasa tersakiti di sana. Oke, dengan Queen of Wands ya, sebuah kebijaksanaan ini akan membawa sebuah pengelolaan yang baik dalam hubungan kalian ya, terutama secara emosi. Kalian bisa saling mengontrol. Kalau emosi kalian bisa saling terkontrol ya, yang ada kondisi cerita 10 Sword ini nggak akan terwujud ya, akan berlalu saja dan bisa kalian hadapi kedepannya lebih baik ya, dengan penuh kebijaksanaan kayak gitu ya. Jadi dari cerita ini menarik sekali ya teman-teman, bagaimana kisah cintaku. Wow, cerita tentang move on, tentang PDKT dengan motif tertentu dan materi, tentang sebuah proteksi ataupun penguasaan hubungan di sana
Ya, semoga hal ini bisa membawa perubahan yang baik ya untuk hubungan kita dengan orang terkasih kita ya. Semoga bisa menjembatani dan memberikan masukan positifnya di sana. Baik, mungkin dari saya demikian teman-teman ya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Dan terima kasih sudah mampir ya di channel saya Tarotnya Ajeng Rani ya. Jika ada pertanyaan atau pengen konsul private reading, silakan kirim di email ataupun direct message melalui Instagram ya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri dulu untuk sesi kali ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Bye bye. Thank you dah.